Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang 3S. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sangat terkenal dengan orang-orangnya yang ramah kepada sesama. Sebagai mahasiswa, kita harus dapat mengambil peran untuk melestarikan budaya tersebut. Nah, salah satu cara untuk dapat mengambil peran dalam melestarikan budaya tersebut adalah dengan menerapkan 3S. 3S tersebut adalah yang pertama, sapa. Menyapa dapat menjadikan orang lain lebih akrab untuk bercakap-cakap dengan kita. Contoh sapaan yakni hai, halo, dan lain sebagainya. Yang kedua yakni salam. Untuk menghormati orang lain, kita dapat memulainya dengan salam. Contohnya, assalamualaikum, selamat sore, dan lain sebagainya. Yang ketiga yakni senyum. Senyum dapat menjadikan orang lain lebih menghargai dalam melakukan interaksi dengan kita. Senyum dapat kita aplikasikan setiap saat, misalnya saat melakukan virtual meeting dengan menyalakan kamera, kita dapat melakukan senyum dengan baik sebagai bentuk menghargai orang lain. Etika berkomunikasi dengan dosen melalui WhatsApp atau SMS. Yang pertama adalah perhatikan waktu pengiriman pesan. Usahakan untuk mengirim pesan pada saat hari kerja dan jam kerja. Hindari pengiriman pesan pada saat hari libur, malam hari, dan waktu beribadah. Yang kedua adalah format pengiriman pesan. Dimulai dengan salam pembuka seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak atau Ibu, atau bisa juga dengan menggunakan kalimat selamat pagi atau selamat siang atau selamat sore, Bapak atau Ibu. Jangan lupa untuk menyertakan kalimat mohon maaf mengganggu waktu Bapak atau Ibu, untuk menunjukkan sopan santun kalian. Lalu dilanjutkan dengan perkenalan diri yang terdiri atas nama lengkap, NIM, rombel atau kelas, program studi, dan tahun angkatan. Sampaikan tujuan pengiriman pesan dengan singkat, padat, dan jelas. Jika ingin membuat janji dengan Bapak Ibu dosen, tanyakan mengenai kesediaan waktu dan jangan tentukan sendiri waktunya. Terakhir, ucapkan terima kasih dan salam penutup. Etika telekonferensi. Etika mahasiswa tidak hanya wajib dilakukan saat perkuliahan secara luring saja, akan tetapi juga saat perkuliahan secara daring, salah satunya dengan telekonferensi. Etika telekonferensi sendiri ada dua, yaitu telekonferensi audio dan telekonferensi video. Berikut adalah penjabaran dari masing-masing etika telekonferensi tersebut. Etika telekonferensi audio. Etika yang harus diperhatikan saat telekonferensi audio diantaranya yaitu: yang pertama, mempersiapkan diri sebelum tanggal dan waktu pelaksanaan telekonferensi yang telah ditetapkan. Ingat dan catat tanggal dan waktu pelaksanaan telekonferensi agar tidak terlupa dan tidak terlambat saat memasuki ruang telekonferensi. Yang kedua, memasuki ruang telekonferensi beberapa menit sebelum telekonferensi dimulai. Usahakan untuk tepat waktu, terutama jika Anda berkontribusi dan berperan penting dalam telekonferensi tersebut. Jangan membuat peserta lain menunggu. Yang ketiga, matikan mikrofon ketika tidak sedang berbicara dan ketika orang lain sedang berbicara, untuk mencegah masuknya suara-suara yang dapat mengganggu peserta lain sehingga telekonferensi menjadi tidak kondusif. Yang keempat, perkenalan diri sebelum berbicara. Yang kelima, kurangi kebisingan latar belakang. Usahakan untuk mencari tempat yang cukup kondusif dan jauh dari keramaian agar apa yang dibicarakan dapat terdengar dengan jelas oleh seluruh peserta telekonferensi. Kemudian yang terakhir yaitu manajemen waktu. Hindari pembicaraan yang keluar dari topik pembahasan. Etika telekonferensi video. Karena semua peserta dapat saling melihat, mulai dari penampilan, gerak tubuh, dan sikap harus diperhatikan. Seolah kalian sedang melakukan pertemuan secara offline. Maka, etika yang harus diperhatikan,
1. Berbusanalah dengan benar. Pastikan busana yang kalian kenakan sudah sesuai dengan forum dan dalam keadaan rapi. Hindari mengenakan baju tidur dan kaos oblong. 2. Hindari makan, minum, atau merokok, karena itu adalah gangguan yang besar dan terkesan tidak sopan. 3. Jangan mengalihkan perhatian orang lain karena sikap aneh yang kalian perbuat. Hanya karena telekonferensi dilakukan di rumah masing-masing, bukan berarti kalian dapat berbuat semaunya. Misalnya, mengangkat kaki, berbaring santai, mengantuk atau bahkan sampai tertidur, dan pastikan semaksimal mungkin berusaha untuk menahan menguap. 4. Fokus. Jauhkan hal-hal yang dapat mengganggu kalian pada saat telekonferensi. Misalnya, handphone, suara bising, dan hal-hal lain yang dapat mengganggu kalian. 5. Bersikap sopan. Ketika sedang ada yang berbicara, usahakan mikrofon dalam keadaan nonaktif. Hindari mengeluarkan suara ketika mikrofon dalam keadaan hidup, karena itu akan mengganggu pembicara yang akan menyampaikan sesuatu. Ajukan pertanyaan atau jawablah pertanyaan dengan bahasa yang baik, benar, dan sopan. Etika bertanya di kelas. Setelah menerangkan materi, biasanya dosen akan membuka sesi tanya jawab. Etika yang harus kalian lakukan saat bertanya. 1. Silahkan angkat tangan kalian terlebih dahulu. 2. Sebutkan identitas kalian setelah dipersilahkan. Biasanya berupa nama dan nomor urut atau NIM kalian. 3. Sampaikan pertanyaan kalian dengan bahasa yang baik dan lugas. Sudah paham anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Saya. Oke, silahkan. Perkenalkan, nama saya Anissa Salma Zakiyah dengan NIM 41014201118. Izin bertanya, bagaimana cara menyelesaikan persamaan linier?